Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama saya ya. Perkenalkan, nama saya Anggun Maulina. Nah, kali ini saya akan mengisi pada kajian hari ini. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah number one of top 100. Nah, maksudnya gimana nih? Kalau daripada penasaran, just kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, banyak dari kita nih pasti mengidolakan seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Bisa jadi artis, influencer, tokoh publik, idol, atau bahkan yang lain. Teman-teman, kita pasti gak asing nih sama gambar-gambar di atas. Yap, mereka adalah orang-orang hebat saat ini yang sangat berpengaruh kepada kehidupan dunia saat ini. Yang pertama, seperti Bill Gates. Kita tahu nih bahwa Bill Gates adalah tokoh bisnis, pengembang perangkat lunak, dan dermawan di Amerika. Dia paling dikenal sebagai salah satu pendiri Microsoft Corporation. Wah, hebat banget ya. Dan pasti tuh Hawkeye guys. Siapa nih yang tahu berapa penghasilan si Bill Gates ini? Jadi Bill Gates ini berpenghasilan $380 Amerika Serikat per detik, atau setara hampir 5,5 juta. Wow, banyak banget ya guys. Nah, sama seperti Isaac Newton. Beliau adalah ilmuwan yang berpengaruh besar bagi dunia. Beliau adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom, teolog, dan penulis Inggris yang dikenal luas sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa dan sebagai tokoh kunci dalam revolusi ilmiah. Nah, yang ketiga guys adalah siapa nih yang tahu? Yap, Jeff Bezos. Nah, Jeff Bezos adalah pengusaha terkaya di dunia sepanjang sejarah modern. Ia adalah pendiri, chairman, CEO, presiden, dan pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia, yaitu Amazon. Wow, gitu ya, lagi kan dia punya perusahaan yang super besar, terbesar di dunia. Wih, gak kebayang ya guys, berapa sih uang yang ngalir, pasti banyak banget. Kalian sadar gak sih bahwa orang-orang zaman sekarang itu lebih suka tuh mengikuti atau meniru orang-orang barat kayak artis gitu. Kelihatan ya di slide itu ada cuplikan beberapa gambar merupakan 50 besar orang-orang yang berpengikut paling banyak di dunia. Gila ya, banyak banget pengikutnya, sampai ratusan JT guys. Banyak juga sih kaum muslim yang mengikuti mereka karena alasan ngefans dan bisa memotivasi hidup mereka. Tapi apakah kalian tahu bahwa si para artis-artis ini itu secara gak langsung tuh memberi contoh yang buruk, kayak cara berpakaian, cara pergaulan, bahkan masalah publik pun secara gak sadar tuh kita meniru mereka. Coba deh kita kenalan sama orang-orang hebat yang selama ini kita bangga-banggakan ilmunya sebagai bahan ajaran atau bahkan aturan publik pun. Siapa yang tahu kalau mereka punya sisi gelap dalam hidupnya? Yang pertama nih ada William James Sidis. Kalian pasti rada asing nih sama nama ini, tapi kalian tahu nggak kalau dia adalah orang yang punya IQ tertinggi di dunia guys. Tapi siapa sangka kecerdasan gak menjamin kebahagiaan. Dan juga diceritakan bahwa dia itu tertekan atas perlakuan orang-orang di sekitarnya. Miris banget ya guys, sudah punya kecerdasan yang luar biasa, Masya Allah, tapi justru gak menjamin dia bahagia. Nih yang kedua nih, kalian pasti familiar banget nih. Ya, Galileo Galilei. Dia adalah ilmuwan fisika ya. Ini tuh sering muncul banget di pelajaran fisika. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran fisika? Nah guys, Galileo Galilei ini merupakan ilmuwan yang bisa dibilang wow karena penemuannya yang berpengaruh banget buat dunia sains sampai saat ini. Tapi siapa sangka bahwa di akhir hidupnya tragis banget. Dia harus hidup terasingkan dan dipenjara karena temuannya sendiri. Bahkan karya atau temuannya tersebut masuk dalam indeks
Buku terlarang Vatikan. Ternyata ya gengs, banyak dari kita yang belum tahu nih gimana aslinya mereka. Bahkan di akhir hidupnya pun harus berakhir tragis, miris. Kalian tahu gak sih kenapa hal ini terjadi? Yaps, karena atas kecerdasan yang ada di dalam diri mereka tuh tidak tahu buat apa sih sebenarnya semua ini. Seperti kita tahu hal ini terjadi karena mereka itu tidak punya arah yang jelas, tidak ada yang menuntun mereka ke jalan yang benar karena fokus mereka itu hanya urusan duniawi. Hal ini sangat berbeda banget nih sob sama Islam. Loh, kenapa bisa gitu? Oke, yuk kita lanjut nih, kita kenalan sama tokoh-tokoh Islam yang patut sebagai contoh nih. Yang pertama ada Ibnu Sina. Siapa sih yang gak tahu Ibnu Sina? Pasti tahu semua kan ya. Yap, beliau adalah seorang ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Tidak hanya belajar di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga mempelajari bidang teologi dan matematika. Sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Wah, ini sih pinter banget guys. Dan dari kecerdasan beliau tentang ilmu kedokteran sampai saat ini orang-orang berat pun juga mengambil ilmu dari Ibnu Sina. Nah, yang kedua adalah Al-Khawarizmi. Beliau merupakan ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia adalah Al-Khawarizmi. Beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Pemilik nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi ini tuh lahir di Khawarizmia, Uzbekistan pada tahun 780. Tidak hanya itu, beliau tuh juga ahli di bidang lain seperti falsafah, aritmatika, musik, geometri, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khawarizmi juga merupakan seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Nah, yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin Al-Hasan atau dikenal Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang terkenal di dunia. Sejak kecil Ibnu Khaldun sudah dikenal sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Maka tak heran apabila beliau mampu melahirkan karya-karya dan pemikiran yang luar biasa. Hingga kini karya-karyanya di bidang sosiologi Islam terus dikembangkan dan menjadi karya yang monumental. Kalau kita lihat ini tuh Masya Allah banget gitu ya guys. Sudahlah cerdas, ilmunya bermanfaat. Mereka tuh juga ternyata gak hanya ahli dalam satu bidang, tapi beberapa bidang guys. Multi bidang banget tuh. Gila, cerdasnya kayak apa ya, Masya Allah. Nah, ini tuh beda banget kan guys sama ilmuwan-ilmuwan barat. Kira-kira apa ya yang bikin para ilmuwan Islam sampai sehebat itu dan beliau merasakan gembira dan tidak merasakan stres atau frustasi atas apa yang ia pelajarinya? Jawabannya ya karena iman. Yap, mereka yang beriman punya tujuan bahwa ilmu yang mereka dapat itu hanya untuk Allah, untuk peradaban umat Islam. Sudahlah cerdas, beriman dari banyak, dan mereka itu yang fasih di dalam ilmu-ilmu agama, dan juga ada yang hafiz Al-Quran juga. Gak kebayang ya sungguh kecintaan beliau pada Islam itu mereka berikan penemuan dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi umat muslim dan seluruh dunia. Karena tujuan hidup mereka itu ya mencari ridho Allah, bukan hanya untuk urusan dunia. Itu aja baru para ilmuannya guys. Dan baru beberapa aja sih yang aku sampaikan, dan itu masih banyak banget ilmuwan-ilmuwan Islam lainnya yang sangat keren banget dan juga berpengaruh. Tapi kalian tahu gak sih siapa sih orang nomor 1 yang sangat berpengaruh di dunia ini? Bisa kita lihat ya guys dari slide di atas bahwa ada tuh judul buku 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang masa karya Michael Hart. Nah, di sini tuh dia menyampaikan bahwa saya memilih Muhammad SAW sebagai tokoh teratas dalam daftar paling berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan sebelum membaca dan
dilakukan oleh yang lain. Namun dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam keagamaan maupun sekuler. Dari asal-usulnya yang bersaja, Muhammad SAW mendirikan dan mengembangkan salah satu agama besar dunia, serta menjadi pemimpin politik yang amat efektif. Saat ini 13 abad pasca wafatnya, pengaruhnya tuh masih kuat dan berpengaruh. Masya Allah, sungguh bener banget tuh kalau Nabi adalah salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Bahkan orang-orang barat pun mengakuinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang nomor satu yang paling berpengaruh pada peradaban dunia ini. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya ya kita diwajibkan untuk mencintai kepadanya. Seperti dalam hadis Al-Bukhari, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tua, anaknya, dan segenap manusia. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat mulia. Beliau itu juga merupakan sehebat-hebatnya pemimpin, ya hanya Rasulullah. Banyak banget keistimewaan dan kebaikan beliau yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena saking banyaknya. Masya Allah. Menumbuhkan cinta kepada Nabi itu perlu banget guys, dan konsekuensi iman dan cinta kepada baginda Nabi SAW adalah senantiasa mengagungkan beliau dan ajaran beliau, serta menaati semua perintah beliau. Karena siapa saja yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Sebagaimana juga dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi langkah kita sebagai seorang muslim adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Kebanyakan orang yang gak cinta itu karena mereka gak kenal. Maka dari itu, mulai sekarang sebagai kaum muslimin, kita itu harus mengenal Nabi dengan bisa membaca sirah Nabi atau kisah-kisah beliau. Dan tentu kita itu juga harus mempelajari hukum-hukumnya beliau dengan mengaji. Lah, ngaji di mana kak? Kan gak tahu. Tenang sob, ada KSWI. Nah, KSWI ini hadir untuk kalian yang mau belajar Islam lebih dalam, bahkan dengan mengenal Nabi SAW. Karena taat sendiri itu berat guys, butuh teman. Sebagai support system, kita juga harus menyegerakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, taat tanpa ranti dan taat tanpa tapi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.